Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita syukuri setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenikmatan, keimanan, kemudian kesempatan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Ya, insyaallah semoga dengan ini menambah ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari sesatnya zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam, yang insyaallah kita akan mati di atasnya nanti. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas hal yang wajib diketahui oleh semua mukmin. Karena ini adalah perkara yang sifatnya langsung menuju keimanan kita, yaitu perkara hati. Spesifik di tema yaitu sebab rusaknya hati. Jadi ada banyak sebab rusaknya hati yang muaranya itu adalah dosa. Namun para ulama banyak merinci sebab-sebab tersebut dengan hal yang sifatnya aplikatif. Hal-hal yang kita temui langsung dan kita rasakan langsung agar kita bisa langsung paham bahwasanya hal tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat merusak hati kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sungguhnya di tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tolok ukur seorang itu baik itu diukur dari hatinya, bukan dari penampilan, bukan dari kekayaan, bukan dari kepintaran, bukan dari cakapnya dia berbicara banyak pengikutnya, tapi dari hatinya. Ini harus jadi headline ya bagi ibu-ibu sekalian. Kalau perlu tulis di status WA, status Facebook, status Instagram, disebarkan kemana-mana. Hitung kebaikan, hitung itu sebagai kebaikan. Karena memang hati itu luar biasa. Saat hati sudah tertutup, dalam Al-Quran itu disebutkan lambangnya rona, bahasa Arabnya rona, hati tertutup. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang hatinya tertutup? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin bal kalla bal rana ala qulubihim. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka berkata, ini hanya dongeng aja. Sekali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka yang tertutup karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi hati kalau sudah tertutup, dikasih ayat tidak mempan ya. Dikasih hadis tidak mempan, dikasih nasihat mental. Maka sebelum itu terjadi, jagalah hati kita. Saat hati sudah kotor, hati sudah rusak, udah gak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahu a'lam, ana pernah bertemu dengan seseorang. Seorang tersebut mungkin saking rusak hatinya, dia bicara sama ana, kenapa ana selalu berbuat dosa ya? Padahal ana tahu perbuatan itu buruk. Ana katakan dengan nasihat, ana kasih ayat-ayat tentang rusaknya hati, tentang dosa. Dia bilang apa? Jangankan inti,
Ustadz-ustadz yang udah gede-gede, yang ribuan jamaahnya, nggak ana denger. Ini tanda bahwasanya kadang orang itu tahu kalau hatinya rusak, tapi saking rusaknya dia sudah tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Dia sudah tidak tahu lagi akan berbuat apa. Jadi sebelum kita bertemu kematian kita, sebelum kita bertemu dengan hari kiamat, maka hendaklah kita memperbaiki hati kita sebelum terlambat, atau wal'iyadzubillah, sebelum hati kita mati. La qadarullah, sebelum hati kita rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim." Hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi harta, anak-anak, keluarga, teman, tidak bermanfaat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan hati yang salim. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak rusak karena dosa. Jadi di sini kami akan sampaikan sedikit ya tentang sebab-sebab hati kita rusak agar hidup kita tidak sesak ya. Sulit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang sulit mengingat, sedikit mengingat, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan terasa sesak. Sebab-sebab hati kita mati, hati kita rusak. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyerap ilmu. Baik, sebagian dari apa yang kami sampaikan kami rangkum dari Mukhtasar Kitab Madarijus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim, kitab Al-Iksir, dan ngambil langsung di Kitab Madarijus Salikin di bab Mufsidatul Qulub atau Mufsidatul Qalbi. Kalau antum sekalian ingin baca, antum boleh baca di versi panjangnya di Kitab Madarijus Salikin. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang membuat hati kita itu keras, hati kita rusak, kami sebutkan adalah perbuatan terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak tertawa membuat hati menjadi keras dan tambeng kalau dikasih tahu. Bahasa Balinya cengkal ya. Orang udah banyakan ketawa, setiap hari isinya ketawa aja. Biasanya kalau dikasih tahu cengkal. Nabi SAW bersabda, "La tuksirud dhahika, fa inna kasratad dhahik tumitul qalba." Janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu dapat membuat hati itu mati. Maksudnya hati mati di sini tuh kalau dikasih tahu nggak mempan dia. Karena terlalu banyak tertawa, bahan yang masuk itu hanya membuat dia tertawa, tidak pernah membuat dia sedih. Zaman sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahkan sampai ada namanya majelis tawa. Coba. Padahal Nabi SAW itu melarang kita terlalu banyak tertawa. Bolehlah, tertawa boleh sekali-kali. Tapi jangan sering-sering setiap hari nyari ketawa. Ya. Sekarang ada majelis tawa, isinya itu duduk untuk nyari tawa aja. Kemudian materi tawanya tuh enggak ada yang bermanfaat sama sekali. Jangan kira ketika antum lihat ada orang yang setiap hari isinya hanya tertawa saja hidupnya bahagia, enggak. Bahkan ada beberapa orang yang kita sebut artis yang kerjaannya itu bikin orang tertawa aja. Bahkan banyak isinya melecehkan agama, terjerumus dalam lubang hitam. Narkoba kah, depresi kah. Padahal kerjaannya ketawa. Ini bukan larangan untuk tertawa ya. Kalau ada orang yang lucu kita ketawain silakan aja. Di beberapa riwayat Nabi SAW itu tertawa bahkan sampai terlihat gerahamnya. Jadi boleh saja tertawa. Tapi tak boleh sering-sering. Apalagi sampai nyari majelis untuk bisa ketawa. Terus nggak apa-apa kita ketawa-ketawa biar masalah kita itu berkurang. Nambah lah. Orang kalau ketawa emang masalahnya berkurang. Sudah selesai ketawa nambah lagi masalahnya dia. Dan kita terutama di majelis ilmu, ini catatan bagi ana, bagi antum sekalian. Saat duduk di sana jangan nyari ketawanya. Jadi yang paling penting di majelis ilmu itu adalah ilmunya. Mungkin ada sedikit 1, 2, 3 ketawa karena memang materinya atau karena memang apa yang disampaikan itu lucu, silahkan. Tapi jangan nyari, wah Ustaz ini lucu, kesana ah. Ana pernah ngisi suatu kajian, datang bapak-bapak, ibu-ibu,
adalah kajian. Terus Ana dikasih tahu sama IO-nya. Dikasih taunya, Ustaz, bisa gak nanti antum kajiannya banyak ketawa? Wih, disuruh-suruh ngisi ketawaan ustadznya. Nah, ini kan salah kaprah nih. Dan tertawa ini pembahasannya lumayan. Ya. Bahkan terkadang harus menjadi nasihat utama kita setiap hari tentang tertawa. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW suatu hari pernah melewati majelis yang isinya itu ketawa-ketawa terbahak-bahak, ketawa aja isinya. Ya. Ketika Nabi lewat, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Seketika itu diam, majelis itu diam tentang ketawa. Jadi ya nggak apa-apa ketawa, wajar orang ketawa, Nabi ketawa, manusia, para sahabat tertawa. Bahkan ketika sholat pernah diriwayatkan ada sahabat yang jatuh di depan sahabat yang sedang sholat, itu ada yang ingin tertawa, begitu, kayak mau keluar gitu ketawanya. Artinya orang yang tertawa itu normal ya, bukan setiap saat harus nyebeng, harus dilipat mukanya, alisnya harus dijadiin satu aja, enggak. Tapi jangan berlebihan ketika tertawa, ya. Karena tertawa itu dapat mematikan hati. Yang standar-standar aja. Kalau ada yang lucu ketawa, jangan nyari ketawa. Apalagi antum ngetawain hidup orang, atau nyari hiburan, ya, sengaja, dan hiburan tersebut diharamkan dengan tertawa. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, salah satu hal yang membuat kita itu rusak hatinya, atau hati kita itu rusak, adalah terlalu sering bermewah-mewahan. Ya. Hidup isinya kemewahan. Kemudian bersirkel atau bermuamalah hanya dengan orang-orang yang membicarakan dunia. Jadi kemewahan aja isinya, yang dibicarakan kemewahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula." Kalian lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Jadi kita itu walaupun punya dan bisa bermewah-mewahan, kaya beli ini itu, hendaklah kita hidup sederhana saja, seperlunya. Gak perlu sampai semuanya mewah, bergaya terus, pakai baju bagus terus. Ya memang kita diperintahkan ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid, kita harus berpakaian yang baik, yang rapi. Tapi gak usah terlalu mewah, fancy, hal-hal yang membuat kita itu ujub ya, sombong dan yang lainnya. Kita nggak tahu, mungkin sebagian dari kita itu banyak yang bilang, nggak apa-apa Tad, ana bisa menekan hati ana agar terlepas dari sifat ujub dan sombong. Tasnya mahal, HP-nya mahal, bajunya mahal, ya, mobilnya mahal, semuanya mahal, selalu pakai pakaian yang bagus, beli baju kaos 70 juta, beli tas 100 juta, gimana tas 100 juta tuh ada dapurnya apa gimana tasnya? Pokoknya semuanya bermewah-mewahan. Nah kita nggak tahu di spot yang mana terlihat ujubnya kita. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ini catatan ya bagi orang yang mampu untuk bermewah-mewahan, al-badzadzatu minal iman. Berpenampilan sederhana itu adalah bagian dari iman. Silakan antum kalau bisa beli baju mahal, ya antum pakai karena antum nyaman pakai itu, silakan saja. Antum tidak berniat sombong. Tapi sesekali antum coba berhidup dengan sederhana, sesekali. Biar apa? Biar antum tahu bahwasanya hati kita itu nggak boleh terikat sama dunia. Kadang orang yang terlalu kaya rusak hatinya, pikirannya dunia aja. Kelihatannya hijrah dari segi penampilan, tapi ketika ngobrol omongannya, ini harganya berapa? Kamu sudah liburan kemana? Ke Jepang, ke Norway. Ana sudah umroh 3 kali. Setahun ana setiap bulan umroh. Itu diceritain.
Jadi jangan terlalu mewah. Bahkan Nabi itu dalam riwayat, Anda lupa teksnya ya, tapi fima makna, Nabi melarang seorang laki-laki itu terlalu sering menyeka rambutnya, terlalu sering menyisir rambutnya. Jadi setiap hari lihat kaca disisir rambutnya, beganteng kondennya. Mau datang ke kajian seret, klimis nemplek. Ya, setiap hari nyisir terus. Nabi melarang itu. Ya jadi sesekali enggak usahlah terlalu nyisir gitu. Ya udah datang aja apa adanya. Lagian pakai kopiah kan. Jadi kalau ada laki-laki yang kemana-mana bawa sisir di kantongnya, setiap kali ngelihat ada pantulan dia buka sisirnya, terus dia mesuah, sing dadi gitu. Buat yang laki-laki, apalagi buat yang ibu-ibu, ya. Karena berhias berlebihan, memakai parfum berlebihan bahkan dilarang dalam agama. Jadi hiduplah sekali-kali. Mungkin Ana sering cerita di kajian Ana ya. Ana kenal satu orang ibu-ibu. Dia hidupnya sederhana, masya Allah. Ya. Jadi ibu dapur. Bapaknya bapak dapur, suka bersih-bersih di pesantren. Ana pernah ngajar di suatu pesantren. Ya. Karena kesederhanaannya kita bahkan takzim ya sama beliau. Masya Allah hormat. Suatu hari dia ikut pengajian arisan. Dan isinya itu ibu-ibu sosialita yang fancy abis. Pokoknya mun sing iPhone cek dak semel mesuang HP. Kalau ndak iPhone mau malu dia ngeluarin HP kalau nggak iPhone. Jadi isinya itu kemewahan, bajunya bagus, masya Allah. Nah, karena pergaulan dari kemewahan itu akhirnya dia kena. Coba bayangkan. Karena kena, akhirnya siapa yang dituntut? Suaminya. Berapa banyak suami yang terjerumus dalam kemungkaran dalam mencari harta karena istrinya. Ini merusak hati, demi Allah merusak hati. Apa yang terjadi? Dia nuntut bapaknya, suaminya, untuk naik gaji. Nggak tanggung-tanggung minta naik gaji 2 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan dia di circle dia yang fancy itu. Mana orang bisa naik gajinya 2 kali lipat langsung? Nggak bisa. Akhirnya dia minta keluar aja dari sini, daripada di sini nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi kalau cari pergaulan silahkan, mau klien yang kaya raya silahkan. Yang penting antum ingat, hati antum tidak boleh terpaut terhadap dunia. Ingat. Karena ketika hati sudah terpaut terhadap dunia, terutama ketika sering bermewah-mewahan, mau lepas sulit sekali, mau idealis susah sekali. Bahkan untuk orang-orang yang paham agama, ingat, bukan kita-kita aja. Orang-orang yang paham agama juga seperti itu. Sekarang bahkan kita lihat banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai itu bermewah-mewahan dalam masalah harta. Tidak mencerminkan kesederhanaan. Nah, ini berbahaya, sekali lagi berbahaya. Ya. Nggak mau kalau misalkan duduk di kursi yang kayu kayak gini, harus ngenjel ada busanya dan busanya harus impor dari luar negeri. Baik. Berat. Ya. Kalau misalkan dijemput di hotel yang nggak mau naik Avanza, maunya apa? Kalau nggak Lexus, Alphard. Bahkan itu terjadi di ustadz. Orang yang paham agama. Orang kalau sudah terpaut dalam masalah dunia, paling berbahaya ketika dia paham agama. Saat ada orang yang berkepentingan, maka dia akan digunakan untuk menghalalkan apa yang sebenarnya diharamkan. Orang tahu agama, tolong buat fatwa ini. Tolong kasih tahu jamaah inti kalau boleh ini. Ini ada uang 100 juta. Kalau hatinya terpaut terhadap dunia, biasa mewah-mewahan, nggak bisa pakai hal-hal yang sederhana, kena pasti. Jadi itu sesekali kita hidup biasa-biasa aja. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin banyak orang anak percaya yang nyaman menggunakan sesuatu yang mahal bukan karena ingin sombong, tapi karena memang dia nyaman aja make ada. Sekali lagi, sesekali coba yang sederhana. Bahkan riwayatkan Umar bin Khattab itu ketika menjadi Amirul Mukminin pernah keluar tidak menggunakan sendal. Ditanya sama salah seorang sahabat, kenapa kok kamu nggak pakai sendal, wahai Umar? Padahal engkau adalah Amirul Mukminin. Beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan kami untuk tidak memakai sendal sesekali. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang antum kalau misalkan keluar rumah ya sesekali lepas sendalnya. Yang sendal antum mungkin harganya itu sampai 10-15 juta, 1-2 juta, sekali-kali jangan dipakai. Ya, sederhana aja. Al-bazazatu minal iman. Nah, memang dunia itu sulit ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.
Bahkan ketika kita idealis dalam masalah dunia, kita akan diuji dengan ujian yang nyata. Kemarin itu, ini anak cerita ya tentang orang yang dia itu berusaha meninggalkan kemungkaran dengan bersikap idealis ya, memegang teguh keimanannya. Tapi dia diuji langsung dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari anak pernah ngajar ada anak-anak dia ya, ngajar bahasa Arab dan agama. Dia silaturahmi ke pesantren. Terus di pesantren dia cerita, "Ustaz, anak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak berpegang teguh sama keimanan." Gimana tuh ceritanya? Jadi dia itu bekerja di sebuah instansi. Bosnya itu nyuruh untuk markup data anggaran. Tapi dia nggak mau nih. Kan nggak boleh. Maaf Pak, ini nggak boleh. Terus bosnya bilang, oh ya deh kalau gitu. Kurang dari sebulan atau sebulan kemudian, tempat dia kerja dipindah ke ujung Bali. Yang awalnya jaraknya cuma setengah jam kerja ke kantornya, sekarang jadi 1,5 sampai 2 jam bolak-balik 4 jam. Itu diuji langsung ketika itu. Jadi saat kita ingin melepaskan dunia dan menjaga hati kita dari kerusakan, memang ada ujiannya, biasa itu. Dan kita sebagai seorang mukmin yang tahu itu adalah ujian, maka hendaklah bersabar dalam ujian tersebut. Baik, itu tentang kemewahannya dan circle yang mewah. Karena as-sahibu sahib, teman itu menarik kita. Jadi kalau kita berada di circle yang toksik, sudah barang pasti kita akan ikut toksik. Dan cara kita untuk menilai kita berteman kepada siapa atau dengan siapa, hendaklah kita lihat perilaku dia dan perilaku temannya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ini langsung ya, Imam Ibnul Qayyim katakan salah satu dari mufsidat al-qalb adalah fudulul ain. Fudulul ain ini mata yang jelalatan. Jadi kita melihat hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita. Jadi ta'liqnya, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita saja bisa, padahal itu mungkin saja boleh ya, itu bisa membuat hati kita rusak, apalagi yang tidak bermanfaat. Beliau menyebutkan bahwasanya corong hati kita itu ada 3. Jadi hal yang membuat hati kita itu jadi baik atau buruk itu ada 3 salurannya. Yang pertama pendengaran, yang kedua lisan, yang ketiga mata. Dan beliau sebutkan yang paling berbahaya dari semua corong itu adalah mata. Maka kita sebagai seorang mukmin, jika tidak ingin hati kita rusak, maka pandai-pandailah melihat. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang sifatnya itu keburukan. Karena sudah barang pasti saat kita melihat yang buruk, maka hati kita menjadi buruk. Saat kita melihat hal yang baik, maka hati kita menjadi baik. Maka ada istilah dari mata turun ke hati. Karena memang apa yang kita lihat itu terproyeksi langsung ke hati kita. Jadi lihatlah yang baik-baik saja. Terutama bagi para laki-laki, ya bapak-bapak sekalian yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Bagi para perempuan yang diperintahkan untuk membantu laki-laki menundukkan pandangan. Karena mudarat mata itu luar biasa dahsyatnya. Saat kita melihat hal yang sifatnya dosa, dopamin naik, setan membisiki dengan keras sekali. Kemudian hal yang kita lihat itu kita akan menginginkannya lebih. Ngelihat wanita, ngelihat aurat wanita, kita pengen lebih. Ngelihat segini pengen lebih, ngelihat segitu pengen lebih. Dan berapa banyak perselingkuhan terjadi karena pandangan mata dan fudulnya kita terhadap sesuatu yang membuat kita selingkuh, gitu ya. Orang kalau misal sudah terjadi kontak antara mata dan mata, wah itu ada aliran listrik di situ. Jadi kayak ada petir gitu, petir dosa, ya. Jadi kita kalau misalkan sama yang bukan mahram dan tidak perlu melihat hal yang tidak bermanfaat, maka tundukkanlah pandangan kita. Apalagi antara laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang itu udah nggak peduli orang dia mau menikah atau tidak peduli.
Nggak bengelah Qur'an. Kalau zaman dulu kan bengelah Qur'an debe. Udah punya istri nggak usah dah. Udah punya suami nggak usah dah. Sekarang bahkan ada Allahumma sholli ala Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Beberapa orang itu pernah menulis cuitan yang berkata wali'adzubillah ya. Lebih nikmat ketika menggoda yang sudah menikah. Itu asalnya dari mana? Dari pandangan mata. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi pandangan mata ini luar biasa dahsyatnya. Mata. Maka doa kita setiap hari yang Nabi SAW perintahkan, hendaklah kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari kemaksiatan walaupun itu sekedip mata. Jadi kan Nabi itu pernah mengatakan penglihatan yang pertama itu tidak dihitung dosa. Kemudian penglihatan yang kedua yang dihitung dosa. Ini kita udah tahu ya. Ini bapak-bapak ini pasti hafal ini. Jadi saat melihat pertama kali kita tidak dihitung dosa. Ingat ini ngelihat ya, bukan kedipan. Banyak yang bilang sebelum berkedip halal. Jadi dilihat aja, belum berkedip nih tad, nu halal. Padahal maksudnya itu sengajanya. Jadi ketika melihat astagfirullah istighfar. Nah kalau misal ngelihat lagi, nah itu udah masuk ke dosa. Nah itu tentang melihat ya. Memang melihat ini luar biasa. Semuanya yang kita lihat itu melambangkan hati kita. Dan zaman sekarang kita mau melihat apa itu bisa dimanapun dan kapanpun. Dulu orang terjaga matanya ketika berada di dalam rumah. Jadi kalau misalkan orang daripada anak maksiat mata mendingan diam di rumah aja. Aman matanya. Ya. Orang-orang bilang keluar yuk cuci mata. Berarti kan nyuci matanya di luar tuh. Kalau keluar baru ngelihat yang enggak. Kalau di dalam enggak. Nah, kalau sekarang bahkan di dalam rumah antum bisa melihat semua hal yang antum inginkan yang tidak bisa antum lihat di luar rumah. Dari mana? Dari sini nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hati-hati dengan ini nih. Demi Allah hati-hati. Ketika ada mungkin hal yang bisa membuat antum itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini, uninstall aja. Uninstall. Ya. Antum lihat mudarat dan manfaatnya. Karena dari sini subhanallah banyak sekali kemudaratan keluar. Mungkin ada kebaikannya juga, ya. Tapi manusia itu condong kepada keburukan dan hawa nafsu. Saat ada hal yang membuatnya bisa menuju kepada keburukan, maka dia akan cari. Kalau misal mudah menuju ke sana, maka dia akan cari kemudahan tersebut. Dan kemudahan itu sudah tersebar di mana-mana. Yang proyeksinya adalah mata. Jadi kita jaga mata kita. Biasakan melihat hal-hal yang baik. Kalau misal ada hal yang sekecil apapun bisa membuat kita berdosa, jangan lihat. Sekarang kan di mana-mana tuh tontonan, mau nyari tontonan apa aja bisa, mau nyari tontonan gosip bisa, yang isinya aurat bisa. Nah kalau seandainya ada aurat di sana, sekecil apapun aurat itu, yang laki-laki terutama jangan lihat. Ya. Banyak sekarang video-video pendek, reels atau short, ya, yang mungkin itu sekejap saja. Kalau bisa jangan lihat-lihat. Ya. Kalau misal antum lagi pengen lihat ada yang seperti itu, antum langsung swipe. Kalau bisa ada yang seperti itu, antum laporin aja, bukan laporin, apa namanya? Yang tidak berminat itu, ya, yang tidak berminat. Skip yang tidak berminat. Nah, ini menjaga kita dari keburukan. Pandangan mata. Taib. Kemudian yang selanjutnya, terlalu banyak bicara dan terlalu banyak tidur. Mungkin terlalu banyak bicara nih kita pahamlah konteksnya. Maksudnya itu tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Saat berbicara yang bermanfaat, bermajlis antum berbicara tentang kebaikan atau hal-hal yang mubah yang tidak membuat hati antum itu kotor, silahkan saja. Tapi kalau misal banyak bicara hal yang tidak bermanfaat, menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi, apalagi itu dosa, itu nggak boleh. Ada seorang pemimpin kaum itu pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian berkata,
"Ya Rasulullah, inni muta'un fi qaumi fabima amuruhum." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ditaati oleh kaumku, maka apa yang aku perintahkan pada mereka? Nabi mengatakan apa? Murhum bi ifsya'is salam wa qillatil kalam illa fima ya'nihim. Perintahkanlah mereka untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu sunnah hukumnya memberi salam, wajib hukumnya menjawab. Kemudian perintahkan mereka untuk berbicara yang sedikit saja, kecuali yang bermanfaat bagi mereka. Berarti boleh bicara banyak kalau misalkan bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat, bermajelis cerita kesana kemari, nyeritain harta, nyeritain pencapaian hidup, nyeritain angan-angan. Gimana ya kalau misalkan anak ketemu uang 2 miliar di jalan? Bangun rumah 1, bangun masjid 1, kan kalau tapi itu. Yang gitu-gitu yang diomongin, kan gak bermanfaat. Fudulul waqt. Waktu kita tidak bermanfaat ya. Maka Nabi di banyak hadis menyebutkan, salah satunya hadis yang tadi, ketika kita bisa berbicara kepada orang, gak usah banyak omong, kecuali yang bermanfaat. Kalau yang bermanfaat silahkan aja ya. Zaman sekarang banyak informasi datang disampaikan tanpa ada validasi ya. Kemudian nggak ada diteliti informasi ini benar atau enggak gitu. Imam Tsauri sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samtu fi Adabil Lisan, beliau mengatakan awwalul ibadati as-samt ya. Ibadah yang pertama adalah diam. Summa talabul ilm, kemudian menuntut ilmu. Summa hifzuh, kemudian menghafalnya, memahaminya. Summal amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Summa nashruh, kemudian menyebarkannya. Jadi taklidnya Imam Syuyuti mengatakan, ketika kita ingin menyampaikan informasi atau berbicara, kita harus memahaminya, kemudian kita harus mengamalkannya apabila itu ibadah dan kita mampu, dan yang terakhir baru kita sampaikan. Sekarang banyak orang nyampein hal-hal yang tidak bermanfaat, subhanallah, ngomentarin hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak bicara. Sekalipun pembicaraan itu atau kalam itu bermanfaat, benar adanya, tidak harus kita sampaikan. Ada beberapa hal yang benar yang kita ketahui, cukup kita ketahui di diri kita saja. Tidak semua kita sampaikan. Nabi melarang keras ini. Jadi nggak semua yang kita ketahui kita omongin. Ya, karena itu bisa merusak hati, merusak tatanan sosial. Nabi SAW bersabda, wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa kullama sami'a. Dan cukuplah bagi seseorang itu dikatakan pendusta ketika ia menyampaikan semua informasi yang ia ketahui dan ia dapatkan. Wal'iyadzubillah. Makanya ibadah diam ini atau ibadah berbicara, tidak berbicara kecuali yang baik ini diikat dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Dalam surat Al-Asr kita diperintahkan apa? Agar tidak menjadi orang yang rugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling menasehati dalam kebaikan, udah, nggak ada lagi, kebaikan aja. Wa tawassaw bis sabri, dan dalam kesabaran. Jadi kita jaga lisan. Tidak berkata kecuali yang bermanfaat. Enggak buat majelis yang isinya itu ngerumpi aja. Ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang padahal dirinya sendiri jelek. Ya, ngomongin dan ngetawain kesalahan orang, dia nggak sadar dirinya itu salah. Itu kayak antum bilang, ih, orang tuh menor jelek kali mukanya no, padahal giginya dia ompong. Ya, Imam siapa pengarang kitab Mukhtasar tuh? Ya, salah seorang ulama mengatakan dalam kitab Mukhtasar Minhaj Qasidin, orang yang suka ngurusi urusan orang lain, yang suka menghisab dosa-dosa orang lain, itu seperti orang yang berusaha mengusir nyamuk dari hidung orang lain, tapi nggak sadar di balik bajunya dia disengat oleh banyak sekali kalajengking. Ini masalah omongan. Jadi udah, kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, mending kita diem aja. Karena saat kita berbicara yang buruk atau hal-hal yang tidak bermanfaat, menimbulkan kerusakan, maka selain hati kita rusak, maka tatanan sosial juga rusak.
Baik, kemudian banyak tidur. Banyak tidur di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidurnya sedikit, ya. Beliau hanya tidur siang beberapa saat, kemudian di sepertiga malam bangun. Sedikit sekali tidurnya. Nah, dari segi medis, juga orang yang terlalu banyak tidur otaknya beku. Jadi orang kalau kerjaannya tidur aja, walaupun kita bilang IQ-nya 570, tidak ada sih IQ segitu. Kita sebutin dia pintar sekali. Tapi kalau kerjaannya tidur aja, maka otaknya akan jadi bodoh. Ya. Jadi, misal Nabi itu membenci tidur antara maghrib dan isya, dan tidak suka berbincang-bincang setelah isya, kecuali dalam hal yang baik. Maka tidur itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Habis isya sedikit kita langsung tidur, kemudian sepertiga malam kita bangun untuk sholat tahajud. Memang tidur yang paling baik itu cukup 8 jam aja. Gak usah lebih dari itu. Bahkan dalam riwayat hadis ini, memang hadisnya diperdebatkan ya kesahihannya, tapi kita bisa ambil dari amalnya. Nabi SAW mengatakan orang yang suka tidur asar sampai maghrib itu bangun-bangun gila, ya. Jadi orang gila. Ini memang diperdebatkan, tapi memang beberapa spot kita untuk tidur terlalu banyak itu tidak baik bagi kita, dan itu dapat merusak hati. Mungkin maksudnya gila nih, antum pernah nggak tidur dari asar sampai maghrib? Bangun-bangun gimana rasanya? Kayak di luar negeri rasanya kan? Kuning rasanya bumi ini. Nah, karena terlalu banyak tidur. Ya, jangan tidur aja. Dikasih tahu suaminya, ibu-ibu, kalau misalkan dia tidur aja. Beberapa suami itu kerjaannya tidur aja. Ya. Habis ini tidur, habis itu tidur, pagi kosong tidur. Tidur aja, diajak olahraga, ngantuk nih. Tidur aja, jangan terlalu banyak tidur. Ya. Karena banyaknya kita tidak tidur itu semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Asal ketika kita tidak tidur itu bermanfaat, ya. Kenapa di sini beliau sampaikan tidak tidur itu tidur banyak itu membuat hati itu rusak, karena orang yang tidur itu banyak kan tidak menyerap informasi. Akhirnya hatinya itu akan terbangun dari pas dia bangun aja. Kalau bangunnya dikit berarti kan hatinya rusak. Sedikit saja tidur. Nabi SAW itu pernah bersabda, sebaik-baik tidur adalah tidurnya Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi Nabiullah Daud itu membagi malam itu menjadi 3. Malam untuk tidur, kemudian 1/3 untuk tidur, 2/3 untuk ibadah, kemudian yang terakhir itu untuk 1/3 yang terakhir itu untuk tidur lagi. Atau kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penting malam itu isinya jangan terlalu banyak tidur. Kemudian tidur yang disunnahkan itu selain tidur ketika malam, juga tidur siang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Jadi tidur siang itu sebentar aja cukup, jangan tidur lama-lama. Mau sebelum zuhur atau setelah zuhur, yang penting antum tidur siang, tapi tidur siangnya mungkin setengah jam, mungkin maksimal 1 jam. Jangan tidur dari habis zuhur sampai sebelum maghrib, sholat asar dapat baru langsung sholat maghrib. Baik, itu udah yang gila tuh. Ternyata dia sholat maghribnya 11 rakaat. Karena orang terlalu banyak tidur ya seperti itu. Diajak komunikasi lambat. Baik. Kemudian masih banyak sebenarnya. Panjang angan-angan. Ya. Kenapa panjang angan-angan ini merusak hati? Karena kita itu seperti terpisah, atau pikiran kita itu terpisah dengan realita. Kan ada realita, ada angan-angan. Kita boleh nggak berangan-angan? Boleh. Asal angan-angan kita baik, terutama angan-angan terhadap akhirat. Tapi kalau angan-angan isinya keduniaan atau angan-angan yang tidak mungkin kita dapatkan, itu nggak boleh ya. Dan ini dapat merusak hati. Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum isnatan. Sungguhnya hal yang paling aku takuti di antara kalian itu ada 2. Yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua tulul amal, terlalu panjang amal-amal, angan-angan. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna ittiba'al hawa yasuddu anil haq. Sungguhnya mengikuti hawa nafsu itu dapat menghalangi kita dari kebaikan.
Wa inna tulal amal yunsil akhirah. Angan-angan yang panjang itu, terlalu berangan-angan itu dapat membuat kita lupa dengan akhirat. Banyak ya angan-angan panjang yang tidak bermanfaat bagi kita, itu nggak boleh. Apalagi itu jadi bahan obrolan kita, itu nggak boleh. Ya, misal kayak tadi, gimana kalau misalkan anak dapat uang 2 miliar, pisanti dah hidup anak, taruh di sini, ambil setiap bulan 10 juta, wih sampai mati tenang dah tuh. Di mana dulu mau dapat uang 2 miliar nih? Terus banyak yang bilang, seandainya anak punya mobil ini, mobil itu, seandainya anak punya rumah megah, terus berlama-lama dalam masalah angan-angan itu tanpa ada aksi, percuma saja. Jadi orang yang kebanyakan omong, nggak ada aksi, itu ya terlalu panjang angan-angan. Bahkan dalam kehidupan dunia dapat membuatnya lupa dengan akhirat. Di sini disebutkan yunsil akhirah. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini cepat aja ya. Berteman dengan orang-orang yang buruk. Tadi Ana sudah sempat singgung bahwasanya teman itu dapat membuat kita menjadi seperti mereka. Maka hendaklah kita memilih teman kita. Nabi SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita kecipratan harumnya. Walaupun kita nggak dikasih minyak wangi, berteman aja duduk sama dia, pasti ikut wangi. Ya. Di sekolah SD mungkin kita pernah dengar guru kita itu nasihatin kita nih, terpatri sampai sekarang di otak Ana, dan itu Ana lakukan. Dan itu benar-benar berimpact. Kalau ente pengen jadi ranking 2, ente berteman sama ranking 1. Pengen jadi ranking 3, berteman sama ranking 2. Kalau ente berteman sama orang rankingnya di belakang, misal di kelas tuh aja 30 orang, berteman sama ranking 30, nggak jauh-jauh dari itu. Sama kayak kita berteman dengan orang yang buruk, yang suka ngomong kasar, yang perbuatannya buruk, selalu mengajak kepada maksiat. Jangan bilang, Ana berada di tengah-tengah mereka untuk berdakwah kepada yang hak, Ustaz. Ternyata keluar dari sana nih kayak botol punya yang mulih masih. Keluar dari circle itu ternyata dia ikut minum, dia ikut mabuk, ikut berkata kasar, ikut. Maka Imam Syafi'i mengatakan saat ente nggak bisa menyelamatkan orang dari badai banjir bah itu, maka jangan selamatkan. Kalau misalkan ente ikut hanyut. Jadi jangan kita sok-sokan ya. Sekali lagi Ana bilang, jangan kita sok-sokan mau masuk ke circle orang-orang yang bejat. Kecuali orang tersebut datang kepada kita, atau ketika kita di sana kita membawa kebaikan pada mereka. Maksudnya kita punya wibawa. Kayak tadi ini muta'un fi qaumi, tadi contohnya Ana pakai. Sungguhnya aku ditaati. Kalau misal antum sekalian ditaati, antum ke sana, di sana enggak ada kemaksiatan, antum ke sana antum bisa memberi nasihat, silakan aja. Tapi kalau nyari orang untuk berteman, berakrab dia pada orang-orang yang buruk, itu jangan. Ya. Maka Ana sampaikan, mungkin Ana udah sampaikan bulan lalu ya, Ana pertama kali kesini. Antum kalau misal punya putri, cewek, terus ada cowok melamar anak antum. Biasanya pertanyaan pertama yang antum berikan kepada cowok tersebut apa? Bapak-bapak yang punya anak cewek. Apa? Mobilnya apa? Mereknya? Kerjaannya apa? Gajinya berapa? Hitunglah kita sudah hijrah. Kita sudah enggak lah yang seperti itu. Biasanya nanyanya yang pertama, sholatnya apa Pak? Asalnya dari mana ya? Kemudian sholatnya di masjid enggak? Ya anaknya siapa? Mun pernah pejabat gas, dia lamaran langsung jadi saya terima nikahnya. Jadi misalkan itu ya, dukhon enggak? Misalkan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya salah satu hal yang paling krusial atau paling fundamental yang kita tanyakan ke calon menantu kita adalah, teman main kamu siapa? Kamu biasanya di circle mana? Kalau teman-temannya baik, sudah dipastikan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, udah baik dia. Tapi kalau misalkan ada orang yang baina-baina temannya atau buruk temannya, nah itu kita harus berpikir lagi ya. Karena teman itu benar-benar menarik kita. Dan saat kita berteman dengan orang yang soleh, ujian kita itu banyak sekali ya, Bu Ibu, Bapak sekalian. Karena berteman dengan orang soleh itu harus bersabar. Dia selalu berusaha mengajak kita kepada
kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taghdu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari teman-teman kalian yang soleh karena menginginkan kehidupan dunia. Nah, itu adalah teman yang hakiki. Bahkan salah satu mahfuzat mengatakan, as-sadiqu man abkaka la adhakaka. Seorang teman yang baik, teman yang beriman itu adalah mereka yang membuat kalian menangis akan dosa-dosa. Ya, sadar kita di dunia itu hanya sebentar saja. Bukan orang yang selalu membuat kalian tertawa. Tertawa untuk membuat kalian bahagia dengan kedustaan, dengan kelucuan yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian mencari kalian dan menganggap kalian akrab itu hanya saat kalian berada di atas saja. Itu bukan teman. Saat kalian lagi di atas, temen nih semua, woy. Kalau misalkan antum lagi nelpon dia, sekali nelpon kepikiran 2 minggu kalau dia nggak angkat. Teman lagi di atas. Tapi kalau dia lagi di bawah mau minjem 100.000, ya, biar apa? Pinjam 100 dulu biar apa? Biar nggak putus tali silaturahmi, biar silaturahmi nggak putus. Itu nelpon berkali-kali nggak kita angkat karena dia berada dalam kesulitan, bukan teman. Nah, ini adalah teman yang soleh atau teman yang buruk, ya, kita bisa pilih. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini kami sampaikan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Jadi Anda baca langsung, ada 2 paragraf di sini yang Anda baca dari Ishtimalul Fatihah ala Shifa'aini, Shifa'ul Qalbi wa Shifa'ul Badan. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Fa inna madara i'tilalil qulubi wa asqamiha ala aslain. Sungguhnya rusaknya hati itu dasarnya ada 2. Dasarnya dari semua yang beliau sampaikan tadi itu dasarnya ada 2. Catat ya, Ibu-ibu. Yang pertama fasadul ilmi, ilmu rusak. Yang kedua fasadul qasdi, niat rusak. Ilmu rusak, walaupun kita merasa kita berada dalam kebaikan, tapi kalau ilmunya rusak, sungguhnya kita berada dalam kesesatan. Dolal namanya. Ya. Berapa banyak orang itu merasa dalam kebaikan dia, padahal itu kesesatan. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah, waladdallin. Ilmu mereka rusak, beribadah berdasarkan hawa nafsu, akhirnya mereka berakhir pada kesyirikan. Maka nyari ilmu di tempat yang benar. Berapa banyak orang yang udah hijrah tapi kena syubhat, balik lagi ke kebiasaan yang awal. Banyak sekali. Jadi lihat ya, di mana antum mencari ilmu. Di majelis seperti apa antum menimba ilmu, antum duduk, antum lihat. Karena Imam Ibnu Sirin sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu yang kita pelajari dari agama adalah agama itu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mencari ilmu agama. Sering Anda sampaikan, banyak orang yang sudah duduk di tempat yang baik, di majelis yang baik, tapi mencoba-coba dan terkena syubhat, dia kembali lagi ke majelis yang kita katakan mungkar. Banyak sekarang di Indonesia atau di luar Indonesia, kita lihat ada majelis, subhanallah, judulnya apa? Pengajian. Pengajian judulnya. Ada waktu dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam waktunya. 3,5 jam dangdutan. Setengah jam isinya ceramah, tapi itu isinya lucu-lucuan semua. Itu karena apa? Karena fasadul ilmi. Ilmunya rusak. Ya. Jadi fasadul ilmi itu membawa kita kepada dolal atau kesesatan. Yang kedua, terakhir ya, fasadul qasdi. Fasadul qasdi ini yatarattab 'alal kibri wal ujub. Kalau niat kita itu buruk, maka niat kita rusak. Hati kita menjadi rusak. Kemudian perbuatan atau ending dari perbuatan kita adalah kesombongan. Udah pasti sombong kalau niatnya rusak. Orang niatnya rusak, sombong dan marah, afwan. Ada kesombongan, ujub, kemudian kibar dan ghadab. Kalau orang udah niatnya rusak dalam beribadah, maka ibadahnya sudah pasti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau niatnya rusak dalam bermuamalah kepada manusia, dia pasti akan mengingat-ingat perbuatan tersebut yang hasilnya adalah keburukan. Pertama ibadah dulu. Kalau misal niat kita rusak dalam ibadah, maka isinya adalah riya. Ya, manusia tahu ya, sangat suka pujian. Tapi kalau udah niatnya rusak, maka ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang buruk dalam ibadah merusak fondasinya. Akhirnya ibadahnya nggak diterima. Percuma capek-capek ya, atau banyak-banyak kalau misalkan niatnya rusak, isinya dosa semua. Sekarang nih, logika sederhana aja. Ada orang
sedekah 5 miliar tapi tidak ikhlas, riya biar dapat pujian, cari muka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala atau dosa? Dosa. 5 miliar. Terus ada satu orang sedekah 5.000 tapi ikhlas luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala apa dosa? Pahala. Bayangkan tuh 5 miliar sama 5.000. Hanya karena masalah niat aja itu bisa berubah jadi dosa. Nah, itu masalah ibadah. Kemudian masalah muamalah. Kita kalau bantu orang, niat kita rusak, isinya marah-marah. Antum misal bantu orang sekolah atau bantu orang apalah, ya. Bantu orang yang lagi kesulitan, ya. Ketika antum bantu, antum tidak ikhlas. Antum memang mencari atau menginginkan feedback, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nih anak, dia ngomongnya memang karena Allah, tapi ketika ngasih, pas yang dikasih itu sudah sukses luar biasa, Masya Allah. Akhirnya ketika ketemu antum, dia la salam wala kalam, nggak ingat sama antum. Kalau antum tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ngerumun tuh. Pasti mengoceh dalam hati. Kurang terima kasih sekali orang ini. Udah dibantuin, diungkap-ungkap semua kebaikannya. Ya. Toib, ini tidak boleh. Karena fasadul fasd itu membuat hal yang seperti itu. Toib. Nah, ana pakai contoh yang terakhir ini, ana ingin sampaikan kepada antum sekalian. Para ulama itu membagi yatarattab as-saub ala zalik, membagi pendapat menjadi dua, ya, tentang apakah dia tetap dapat pahala atau tidak saat mengungkit-ungkit apa yang dia ungkapkan. Pendapat pertama sudah 100% gak dapat pahala karena dia mengungkit-ungkitnya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran di beberapa ayat. Pendapat kedua, pahalanya itu dipangkas. Dia tetap dapat pahala karena beberapa orang itu tertutupi dengan rasa marahnya, kemudian tidak sadar mengungkit-ungkit kebaikannya. Itu masih dapat pahala, tapi pahalanya dipangkas. Mungkin dapatnya berapa persen, mungkin 30% atau 40%. Nah, ana berharap kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Dan harapan kedua, saat ada orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia lakukan, dia masih mendapat pahala. Ya, ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Cuma memang mengungkit-ungkit kebaikan itu danger, berbahaya. Ya. Dan hati ana berharap tetap dapat pahala, tapi hanya hati ana condong ke tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang kita sudah berikan. Nah, karena itu dapat merusak hati. Itu cost atau fasadul cost, niat yang rusak. Baik, Ibu, Bapak, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan kajian Ustaz Kibar yang tidak ada pembatasnya? Bukankah wanita juga harus menjaga pandangannya? Betul ya. Tapi gini, kita kan berada dalam kajian ya ibu-ibu sekalian. Baik, sebenarnya kajian kita lebih baik ada pembatasnya. Seperti ini cukup, lebih baik ada pembatasnya. Tapi jika pun tidak ada pembatasnya, itu tidak masalah, karena di beberapa kesempatan para wanita di zaman Nabi SAW itu bertanya langsung kepada Nabi. Berarti Nabi tidak memberi pembatas ketika Nabi menyampaikan kajian. Masalah pandangan ini adalah hal yang ada di diri kita. Jadi kita kalau misalkan mau kajian, datang fokus kajian. Jangan lihat sana sini. Kalau misal datangnya udah bukan karena kajian, biar pembatasnya pakai tembok setinggi 3 meter juga pasti ngelirik sana sini. Ya. Jadi niat itu yang utama. Usahakan memang menundukkan pandangan. Tapi kalau masalah sutroh atau pembatas, maka tidak mengapa kami katakan jika tidak ada pembatasnya. Dan dengan catatan ya, kita bisa menundukkan pandangan. Namun zaman sekarang lebih baik ya ada pembatasnya seperti ini. Alhamdulillah. Tapi itu sedikit ya tentang pembatas ketika kajian. Kemudian izin, istri sudah rajin skincare, tapi suami selalu bilang gak usah berlebihan, nanti rusak kulitnya, yang natural aja bagus. Padahal istri ingin tampil cantik di depan suami. Tolong beri nasihat pada suami ya Ustadz. Jazakallahu khair. Ana nasihat yang nanya, bukan suaminya. Karena istri itu ngikuti mau suami. Ya.
Jadi hal yang menurut istri itu cantik tapi menurut suami tidak cantik, berarti itu tidak cantik. Ya. Jangan-jangan ingin bersolek berhias ini bukan untuk suaminya. Kalau misalkan kekeh ya, suaminya bilang, "Udah aku cinta kamu apa adanya. Yang natural-natural aja." Padahal suaminya pangsing begah ngangon skincare mal. Biar tidak banyak pakai skincare mahal. Tapi ya, ibu-ibu, masya Allah, ini solehah ana yakin insya Allah. Kalau memang benar-benar ingin terlihat cantik di depan suami, berarti cantik versi suami, bukan cantik versi ibu-ibu dan drama Korea. Cantik versi suami. Gini bu, suami bilang, kamu lebih cantik natural. Udah, ibu nggak usah pakai skincare. Pokoknya natural dong. Cuma cukup cuci muka aja. Tapi di kedepan hari suami bilang, kayaknya kamu skincarean dikit, oke deh, beli skincare. Karena memang mau suami. Kan mood manusia itu kan kadang berubah-ubah. Kadang suami pengen natural, kadang untuk membangun suasana suami pengen istri pakai skincare. Nah, istri itu harus ngikutin mau suami. Jangan galak dia. Pas sudah pakai skincare tampil cantik, terus suaminya bilang, saya lebih suka kamu natural. Marah-marah dia. Saya udah capek-capek skincarean, kamu malah enggak seneng saya skincare. Jangan. Terus suami juga, catatan bagi suami, tolong berbohong sedikit pada istri itu kadang berpahala. Ya. Walaupun istri itu sudah, misalnya istri ini udah effort nih, Masya Allah udah bersolek untuk antum sekalian ya, sudah naik ke ranjang, terus pokoknya oke lah. Terus antum bilang, "Mih, adi cari badut nih." Jangan, nggak boleh. Antum harus cantik sekali istriku, tapi sebenarnya menurutku kamu lebih cantik. Diusap ini sedikit dihilangin, diusap ini sedikit dihilangin, baru dikocorin air biar hilang ininya hilang, make upnya hilang. Artinya suami jangan terlalu kasar lah, jangan terlalu to the point ya dalam masalah ini. Kita memang perempuan itu kan bengkok ya, jangan dipaksa untuk lurus lung ya, patah dia patah. Jadi untuk ibu ya, ketika ibu ingin tampil cantik di depan suami tapi suami bilang nanti rusak kulitnya, aku suka yang natural aja, sudah bu, natural saja. Insya Allah itu lebih berpahala bagi ibu. Insya Allah. Baik, singkat aja ya, kalau dipanjangin lama nih. Baik, itu aja. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah takwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.